Yang sebenarnya berbahaya itu adalah telepon. Sementara untuk pakai data itu safe. Oh, itu aman. Tetapi agar aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pertamina Patraniaga RJBT Channel and welcome to No Baper Podcast atau nongkrong bareng Pertamina. Senang sekali hari ini saya Ratu Sejati bisa menemani di No Baper Podcast episode 2. Dan tentunya hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral banget, lagi banyak dibahas di media sosial, lagi banyak diomongin juga di tengah masyarakat, apalagi kalau bukan My Pertamina. Nah, tentu saja hari ini Ratu nggak mungkin sendirian dong ngobrolnya, karena sekarang Ratu sudah kehadiran gitu ya, sudah ada Mas Sebrasto Galih Nugroho. Beliau ini adalah Area Manager Communication and Relation dan CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patraniaga. Halo Mas. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini berarti langsung terbang dari tadi dari Jogja? Dari Yogyakarta, tapi sebenarnya dari Semarang. Untuk tugasnya di Semarang ya, Mas ya? Betul. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang My Pertamina. Ini juga udah ada di bajunya, mungkin boleh ditunjukin ke kamera. Nih, My Pertamina. Ini suatu terobosan baru dari Pertamina. Tapi sebelumnya saya kepengen mengenal Mas Brasto lebih dalam terlebih dahulu. Mas Brasto ini udah berapa lama sih di Pertamina? Saya masuk sejak 2010 untuk pendidikan sejak 2009. Dari pendidikan 2009 terus pengangkatan 2010. Pengangkatan 2010. Itu apakah langsung menjadi manajer communication relation atau gimana? Sejak masuk jadi menangani CSA di tahun 2009. Kemudian pindah ke Dumai menangani public relation juga. Kemudian pindah ke Medan, masih di public relations. Kemudian pindah ke Jakarta menangani BOD support. Kemudian setelah itu ke Balongan public relations juga. Kemudian Jayapura menjadi manajer di Jayapura. Kemudian balik lagi ke Dumai menjadi manajer juga. Kemudian saat ini di Semarang. Luar biasa. Ini udah hampir ke seluruh Indonesia ya, Mas ya? Iya, dari Medan sampai Jayapura. Dari Medan sampai Jayapura. Nah, ini seperti apa rasanya bekerja di Pertamina sebagai manajer CSR ya? Ini kan berarti berhubungan langsung dengan masyarakat juga kan? Baik, yang jelas sebagai public relation kita ini ya berhubungan dengan masyarakat. Kemudian berhubungan dengan media, juga termasuk juga podcast dengan Mbak Ratu kali ini gitu ya. Jadi memang tugas kita adalah untuk menjadi jembatan penghubung antara organisasi dengan stakeholdernya. Jadi memang juga harus siap nih ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Yang penting masih Indonesia ya, Mas ya. Bisa juga luar negeri. Bisa juga di luar negeri. Jadi Pertamina juga di luar negeri ada contohnya di Aljazair, di Irak, itu kita punya juga perwakilannya. Oke, berarti nggak cuman di Indonesia aja, tapi bisa ke luar negeri. Dan termasuk tugas sebagai seorang PR gitu kan, ini mensosialisasikan My Pertamina. Ini yang kayaknya orang-orang masih pada bingung gitu kan. Sebenarnya My Pertamina tuh apa sih? Katanya kalau mau beli BBM ini harus pakai My Pertamina, harus pakai barcode. Mungkin ini anak-anak muda gitu, anak-anak milenial yang masih 20 tahunan itu sangat akrab dengan yang namanya barcode, terus ponsel dan teknologi gitulah. Tapi ini kayaknya nggak merepotkan untuk mereka yang sudah sepuh gitu ya. Nah, ini mungkin sudah sejauh mana untuk sosialisasinya, Mas Brasto? Baik, pada kesempatan kali ini juga merupakan bentuk sosialisasi. Oke, jadi mungkin perlu saya jelaskan bahwa untuk rencana di 1 Juli 2022 itu adalah pendaftaran di website My Pertamina.
lebih tepatnya adalah subsiditepat.mypertamina.id. Jadi bukan aplikasi My Pertamina yang ada di handphone. Kalau di handphone, begitu menggunakan iOS atau menggunakan Android, kan ada aplikasi My Pertamina. Tetapi ini adalah My Pertamina yang ada di website. Di website. Jadi di situ yang dilakukan per 1 Juli adalah mendata atau mendaftar konsumen pengguna Pertalite dan solar untuk roda 4 ataupun roda lebih dari 4. Jadi roda 2? Belum. Oke, gitu. Berarti ini khusus untuk roda 4 dan roda lebih dari 4 terlebih dahulu. Untuk awalan. Terus saya penasaran, sebelum kita lebih jauh ngomongin tentang gimana cara daftarnya dan segala macam, Ratu kok pengen nanya nih, sebenarnya kenapa sih Pertamina akhirnya membuat sebuah terobosan ini, atau kalau bisa saya bilang ini regulasi baru gitu ya Mas ya? Sebenarnya ini adalah untuk agar subsidi itu lebih tepat sasaran. Jadi kan memang selama ini solar subsidi itu memang sudah dicatat. Untuk misal di SPBU ada yang ingin mengisi solar subsidi, itu dicatat nomor polisinya, penggunaan siapa, itu dicatat. Tetapi sistemnya berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sebelumnya tidak akan bisa terlihat dalam artian secara real time-nya gitu ya. Kalau ini akan bisa terlihat. Nah, itulah sistem ini dibangun. Tetapi memang saat ini lebih kepada aspek pendaftaran dulu nih. Pendaftarannya dulu. Sementara untuk penggunaan implementasinya atau penggunaannya nanti kita akan lihat seiring berjalannya waktu ya. Nanti tentu akan kita monitor, kita evaluasi, dan kita lihat juga masukan dari berbagai pihak. Nah, ini sebenarnya berarti kan seluruh masyarakat Indonesia ya, ini harus mendaftar ke My Pertamina terlebih dahulu untuk pendataan. Nah, boleh disampaikan nggak sih sebenarnya kenapa sih kita harus mendaftar gitu? Jadi ini untuk awalan dulu ya, nanti di beberapa wilayah gitu ya, tidak semuanya untuk tahap pertama ini. Nah, untuk mendaftar ini ceritanya gini. Jadi yang didaftarkan itu kan nanti adalah identitas diri maupun identitas kendaraan. Identitas diri itu contohnya ya standar lah, nama, KTP, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, alamat gitu ya. Kemudian identitas kendaraan itu misal nomor polisi, CC, kemudian merek kendaraan, jenis kendaraan dan sebagainya. Nah, di situ juga nanti diupload KTP, terus juga STNK, terus juga foto kendaraan dan juga foto nomor polisi kendaraan. Nah, itu menjadi database untuk web My Pertamina ini. Jadi mengapa harus didaftarkan? Jadi dengan adanya web tersebut, pertama konsumen Pertalite dan solar menjadi terdata. Juga terdatanya secara real time. Gitu. Berarti untuk pasokannya, kemudian untuk stok BBM subsidi itu semua bisa terpantau lewat situ juga kah, atau seperti apa? Kalau pasokan dan stok BBM, katakanlah kami punya fuel terminal itu depot BBM. Depot BBM itu contohnya kalau di Jawa Tengah ada di Boyolali ada, terus di Pengapon Semarang ada, kalau di Jogja ada di Rewulu, ini contoh ya. Di situ kami punya sistem monitoring stok secara digitalisasi. Kemudian juga ada sistem monitoring stok di SPBU. Itu ada juga. Sistem monitoring stok di SPBU itu bisa diakses di handphone, tetapi itu khusus untuk internal. Kemudian kalau yang ini itu adalah lebih ke berapa sih konsumsi dari masing-masing pengguna Pertalite maupun solar. Misal nih katakanlah Mbak Ratu konsumen Pertalite gitu ya. Nah, dengan Mbak Ratu mendaftar di web ini, kemudian nanti ketika misal sudah diimplementasikan, akan terlihat nih Mbak Ratu hari ini beli berapa, kemudian besok beli berapa, itu akan terlihat di situ. Jadi ini nantinya bisa digunakan untuk memonitor seperti itu. Gitu. Berarti untuk seberapa banyak sih konsumsi BBM kita
pribadi gitu ya. Betul. Dan itu semua terdata, bisa juga digunakan untuk kira-kira kita seboros apa sih, harus mulai menekan ini nggak sih penggunaan BBM gitu ya Pak ya? Ya. Atau seperti apa? Dan sebenarnya maksudnya adalah lebih ke contoh nih misal ya, yang sudah ada regulasi itu adalah soal subsidi. Soal subsidi itu regulasinya ada 2 regulasi. Yang pertama adalah Perpres 191 tahun 2014. Di situ contoh pengguna BBM untuk solar itu siapa saja sih? Ada kendaraan pribadi, ada petani kecil, nelayan kecil, usaha mikro yang untuk kebutuhan perkakas misalnya, perkakas atau peralatannya, kemudian lain-lain. Itu ada ambulan termasuk itu. Nah, itu diatur di situ. Nah, kemudian khusus untuk kendaraan pribadi itu diatur di SK Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Dalam SK tersebut diatur contoh kendaraan pribadi roda 4 itu maksimal 60 liter per hari per kendaraan. Kemudian angkutan umum atau barang roda 4 maksimal 80 liter per hari per kendaraan. Kemudian angkutan umum atau barang roda 6 atau lebih maksimum 200 liter per hari per kendaraan. Ini contoh ya, contoh. Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan sudah kita lakukan secara manual untuk pencatatannya. Misal katakanlah kendaraan A dia ke SPBU tertentu. Di situ dicatat nih, ini berapa liter, nopolnya berapa dan sebagainya. Tetapi memang belum manual. Masih belum terdigitalisasi seperti di website ini. Tetapi khusus Pertalite ini memang konsumennya masih luas untuk Pertalite ya. Gitu. Berarti supaya lebih mudah aja dalam pencatatannya begitu ya, Mas Brasto ya. Nah, nanti setelah kita mendaftar nih, apa tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan, masyarakat lakukan? Jadi sebenarnya intinya untuk 1 Juli 2022 ini masih dalam tahap pendaftaran dulu nih. Kedepannya masih nanti akan kita monitor, kita evaluasi, kita kaji untuk implementasinya. Jadi masih seperti biasa dulu nih. Yang penting ini adalah tahap pendaftaran. Tetapi dalam rencananya ke depan adalah setelah mendaftar nanti akan dicocokkan datanya. Cocokkan itu lebih ke apakah yang diinput itu sesuai dengan dokumen yang diupload. Verifikasi gitu ya? Tepatnya bukan verifikasi, tapi lebih mencocokkan data antara yang diinput dengan diupload. Kalau verifikasi itu kan lebih ke misal apakah kendaraan ini layak mendapatkan subsidi. Yang di sini adalah lebih ke pencocokan data antara data yang diinput dengan dokumen yang diupload. Misal katakanlah di situ ditulis NIK-nya sekian atau namanya sekian. Tapi yang diupload beda gitu kan. Yang diupload namanya KTP orang. Misal contoh. Terus yang di input mobil tertentu, misal mobil roda 4 misal. Ternyata di SNK-nya roda 6. Nah, yang gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti akan ada konfirmasi dalam bentuk QR code. QR code-nya itu bisa didapat baik melalui website itu, jadi silahkan nanti dicek berkala gitu ya, atau melalui email. Nah, setelah mendapatkan QR code, ini rencananya adalah untuk bertransaksi di SPBU. Jadi QR code itu bisa di screenshot di HP misal, atau dia di print. Kan di print nanti bisa dalam bentuk QR code, nanti itu ditujukan ke petugas. Untuk petugas itu men-scan, kemudian itu bisa untuk transaksi di SPBU, baik itu untuk Pertalite maupun solar. Dengan sistem pembayaran bisa cash, bisa pakai kartu debit, bisa pakai kartu kredit, atau bisa dengan transaksi non tunai. Salah satunya My Pertamina. Bisa juga pakai aplikasi My Pertamina. Aplikasinya. Itu bisa juga. Nah, tetapi poin concernnya adalah per 1 Juli 2022 ini adalah pendaftaran dulu nih. Jadi kita belum implementasi untuk yang pelaksanaan pembelian dengan QR code-nya ini. Sementara ini masih pendaftaran dulu. Silahkan khusus untuk pengguna Pertalite dan solar dengan roda 4 atau rodanya lebih dari 4. Lebih dari 4. Nah, itu dan untuk berikutnya
Mas Brasto, ini kan berarti kemarin tuh sempat viral juga. Wah, berarti kan ada peraturan juga nih kalau di SPBU kita kan nggak boleh pakai handphone gitu kan. Padahal ini berhubungan dengan QR code itu tadi yang artinya mengharuskan kita ngeluarin handphone juga nih. Padahal sebenarnya itu nggak jadi masalah ya, karena bisa di screenshot, bisa diunduh atau bisa di print tadi seperti kata Mas Brasto gitu ya Mas ya. Baik, jadi mungkin saya jelaskan terkait dengan penggunaan handphone di SPBU. Yang pertama, yang sebenarnya berbahaya itu adalah telepon. Sementara untuk pakai data itu safe. Oh, itu aman. Tetapi agar aman, lebih amannya gitu ya. Untuk pengguna kendaraan roda 4 atau lebih yang mobil gitu ya, yang ada tutupnya kan, tutup samping kanan, tutup bawah gitu kan, tertutup gitu ya. Itu bisa menggunakannya di dalam mobil. Itu safe. Jadi misal nih katakanlah, ini tadi kan kita bicara web Pertamina ya. Tapi seandainya misal QR code-nya di screenshot di HP misalnya, di screenshot di HP, kemudian HP-nya digunakan di dalam mobil, gitu. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Aman. Seperti juga halnya biasanya juga kita kalau menggunakan aplikasi pun itu di dalam mobil bisa. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya digunakan di luar mobil atau misal dia pakai sepeda motor, tapi ini sepeda motor tidak jadi target yang pendataan ini ya. Tapi seandainya nih misal pakai sepeda motor ingin menggunakan aplikasi My Pertamina gitu ya, atau mungkin dia mau menunjukkan QR code-nya itu misal dia keluar mobil itu jaraknya 1,5 meter dari dispenser. Gitu. Itu jarak aman ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul, jarak amannya 1,5 meter atau di dalam mobil. Itu tipsnya ya. Jadi jangan sampai ribut-ribut lagi masalah peraturannya kan gini, kenapa ngeluarin sesuatu yang netizen gitu, warganet atau masyarakat anggap tuh bertentangan, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Ada jarak-jarak aman yang dan ini sudah kita jalankan juga. Sudah dijalankan. Ini contoh aplikasi My Pertamina, ini juga sudah banyak yang menggunakan dan penggunaannya seperti itu. Dan aman ya sejauh ini ya. Aman. Jadi nanti misal nih katakanlah dilaksanakan ya suatu ketika dilaksanakan implementasi dengan menggunakan QR code, yang waktunya nanti masih akan kita kaji lebih lanjut ya. Tetapi misal nanti digunakan, jadi misal pun nanti pakai HP penggunaannya seperti itu. Atau kalau mau nggak pakai HP di print pun bisa. Di print bisa. Itu tipsnya ya. Dan terus Mas, ketika nanti akhirnya My Pertamina ini benar-benar berjalan, terus akhirnya benar-benar digunakan untuk transaksi gitu ya, pembelian BBM. Nah, apakah nanti semuanya akan transaksi hanya menggunakan My Pertamina ini saja, atau masih ada yang konvensional gitu? Jadi sebenarnya ini adalah pendataan atau pendaftaran di website. Itu pertama. Terus tadi kan sudah saya jelaskan mendapatkan QR code. Setelah mendapatkan QR code itu transaksinya bebas, dalam artian bisa pakai tunai, bisa pakai kartu debit, bisa pakai kartu kredit, mau pakai aplikasi My Pertamina juga bisa. Jadi bebas transaksinya. Tapi untuk barcode-nya itu akan tetap wajib digunakan-kah atau seperti apa? Rencana akan digunakan. Tetap wajib ya? Ya. Oke, berarti semua masyarakat yang hendak membeli di SPBU begitu, itu semua harus punya barcode, syarat utamanya. Syarat untuk pembelian Pertalite dan solar ke depan, tetapi waktunya masih belum kita tentukan ya. Yang jelas per 1 Juli 2022 pendaftaran dulu nih, pendataan. Oke, ini yang paling penting tetap pendaftaran terlebih dahulu ya. Nanti untuk penggunaan si barcode yang nanti akan dikirimkan juga itu masih akan dikaji terlebih dahulu. Betul ya Mas Brasto ya. Nah, ini dia. Ini yang akan jadi pertanyaan juga oleh masyarakat gitu. Nantinya ketika si barcode ini akan benar-benar digunakan saat mau bertransaksi di SPBU, ini apakah akan menambah waktu transaksi Mas, memperlamakah atau sebenarnya sama aja gitu? Jadi selama ini kan kami juga sudah menerapkan pendataan pembelian solar subsidi di SPBU. Itu petugasnya nyatet tuh.
dan itu sudah biasa dilakukan. Nah, dengan apa namanya barcode ini juga tentunya kan sebenarnya tinggal scan ya, dan itu juga tentunya bisa cepat dilakukan juga. Oke, berarti nggak berpengaruh terhadap waktu ya? Ya, sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau untuk penambahan pegawai, karena kan ini apakah mungkin juga ada penambahan pegawai untuk sistem baru ini atau gimana? Yang jelas kalau sistem baru ini tentu seperti ya tadi ketika solar subsidi pencatatan, dan itu bisa dilakukan oleh operator yang memang menangani pengisian BBM itu. Jadi tidak diperlukan tambahan. Nggak perlu tambahan orang lagi ya, nggak perlu tambahan pegawai lagi. Baik, tetapi ini ada ini ya, saat ini kan sedang masa sosialisasi nih. Oke, sosialisasinya itu akan ada semacam booth konsultasi di beberapa tempat gitu ya. Nah, booth konsultasi itu kita memang hire khusus untuk itu. Ada juga yang menggunakan yang research lama, tapi juga ada yang research hire orang baru. Dan itu khusus untuk masa sosialisasi atau masa konsultasi ini. Oke, berarti kalau mungkin nih Sobat Pertamina ada yang masih kebingungan gitu ya, gimana cara ngedaftarnya, bisa ke booth itu tadi ya, Mas? Betul. Silahkan nanti ke booth itu, lokasi boothnya nanti akan kita publish di media sosial kami gitu ya. Kemudian juga seandainya pengen bertanya-tanya, bisa juga menelpon ke Pertamina call center 135. Dan jangan lupa juga nih sekalian saya promosi boleh ya. Jadi untuk silahkan para pemirsa, para penonton YouTube ini untuk bisa subscribe atau follow media sosial kami, Patra Niaga RJBT. Kami punya Instagram, kami juga punya Twitter gitu ya. Dan kami juga punya Facebook dan juga YouTube ini. YouTube, semua informasi tentang My Pertamina dan semua informasi yang berhubungan dengan Pertamina ini bisa diakses di semua kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan sama Mas Brasto tadi ya. Baik, yang tadi itu kanal untuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Regional Jawa Bagian Tengah itu kan untuk pemasaran di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ada juga kanal-kanal yang lain sebenarnya. Kalau yang khusus My Pertamina itu ada Instagramnya juga. Instagramnya namanya My Pertamina juga. Oke. Gitu. Itu khusus untuk Jawa Tengah, Jawa bagian tengah. Kalau yang saya tadi sebut Jawa bagian tengah. Jawa bagian tengah. Meliputi Jawa Tengah dan DIY. Jawa Tengah dan DIY. Silahkan untuk follow. Kami punya banyak kuis ya yang kita laksanakan saat ini per minggu. Per minggu tuh banyak kuis, banyak hadiah juga berarti artinya. Hadiah giveaway-nya ada untuk yang beruntung. Untuk yang beruntung. Siapa tahu ada yang nanti pertanyaan yang muncul dari podcast ini ya, Mas. Siapa tahu nanti ada yang bisa dapat giveaway-nya juga. Nah, Mas, saya penasaran untuk konsumen dari Pertamina sendiri, konsumen dari BBM. Sebenarnya siapa sih untuk konsumen BBM subsidi sendiri di Indonesia? Nah, untuk konsumen BBM subsidi di Indonesia, yang pertama kan ada solar. Solar itu subsidi. Kemudian Pertalite itu sebutannya sebenarnya itu penugasan. Sebenarnya mirip-mirip sih, penugasan itu juga mirip subsidi. Bedanya adalah subsidi itu ada mekanisme, emang sebutan formalnya dia subsidi ya, inilah diganti oleh pemerintah menggunakan APBN. Kompensasi sebenarnya juga gitu, mirip-mirip lah. Jadi mungkin secara umum kita bilang aja itu juga subsidi gitu lah ya. Nah, jadi untuk solar tadi sudah saya sebut itu diatur kalau untuk konsumen di Perpres 191 2014. Intinya misal contoh di situ disebut untuk kendaraan pribadi gitu kan ya. Itu bisa beli solar. Kemudian ada nelayan kecil. Nelayan kecil itu nelayan di bawah 30 GT. Itu bisa. Tapi belinya kalau kayak nelayan terus petani kecil gitu ya. Itu belinya tentu harus ada rekomendasi dari instansi atau pemerintah daerah yang terkait. Oke, ada rekomendasinya. Ada rekomendasinya, dia baru bisa beli untuk solar subsidi. Itu adalah konsumen untuk solar subsidi. Solar subsidi. Termasuk juga contoh misal yang berkaitan dengan layanan umum, misal katakanlah ambulan, itu juga termasuk. Nah, kemudian ada Pertalite. Nah, Pertalite penugasan. Memang Pertalite ini baru menjadi BBM penugasan di tahun ini. Sebelumnya adalah premium yang menjadi BBM penugasan ya. Kemudian sekarang Pertalite. Nah,
Untuk konsumen Pertalite ini masih bersifat luas. Masih luas. Nah, tapi tentu kalau kami mengimbau kepada masyarakat, kepada konsumen yang mampu gitu ya, agar membelilah Pertamax atau Pertamax Turbo sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Oke, itu Gitu. tadi konsumen-konsumen dari BBM subsidi. Betul ya? Iya. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngebahas tentang My Pertamina, pendaftaran, kemudian kita udah sampai visioner gitu ya, mikirin gimana nanti akhirnya kalau My Pertamina ini beneran digunakan untuk transaksi segala macam. Tapi kita belum ngobrolin soal gimana sih Mas caranya ngedaftar di website My Pertamina ini, mungkin bisa dijelaskan kali ya. Oke. Jadi ini ya silahkan nanti dari pendaftar dari konsumen yang memang menggunakan Pertalite dan solar untuk roda 4 dan roda lebih dari 4 mengakses di subsiditepat.mypertamina.id. Bahasa Indonesia subsidi tepat .mypertamina.id. Nah, itu bisa diakses menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan komputer, monggo terserah. Kemudian setelah masuk nanti akan ada menu pendaftaran. Nah, nanti masuk aja ada centang ini ya, saya mengerti. Jadi nanti mau dibaca dulu ada kriteria soal BBM subsidi itu apa gitu ya. Nanti ada centangan saya mengerti itu dicentang, kemudian daftar. Nanti akan ada petunjuk-petunjuknya di dalam, misal namanya siapa, NIK-nya berapa, kemudian identitas pribadi lainnya, kemudian identitas kendaraannya, misal CC, merek mobil, nah ini roda, dia gitu. Ini yang perlu dibahas juga. Baik. Ini data apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk bisa mendaftar ke My Pertamina ini? Datanya yang jelas yang ada di KTP, termasuk juga alamat domisili sekarang gitu ya. Kemudian data yang ada di STNK. Kemudian yang jelas kendaraannya harus ada, bisa difoto. Bisa difoto? Oke, terus nomor polisinya juga ada, bisa difoto. Oke, Sama itu. kalau untuk ini untuk kendaraan yang membutuhkan kir, berarti ada kirnya juga. Itu ya yang harus disiapkan sebelum mendaftar ke website My Pertamina. Bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar ya, jadi supaya ngedaftarnya cepet juga, nggak usah bolak-balik cari data. Betul. Dan gitu. seandainya kesulitan nih untuk saya nggak punya HP misal ya, atau saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer misal. Pertama bisa bertanya ke Pertamina Call Center 135 atau datang ke booth konsultasi yang kami sediakan sejak tanggal 1 Juli 2022 ini. 1 Juli ya? Iya. Oke. Ada beberapa tempat yang nanti kami siapkan. Bisa langsung ke sana, jadi nggak perlu kebingungan juga karena teman-teman dari Pertamina juga siap membantu untuk melakukan pendaftaran. Lokasi booth-nya bisa bertanya ke Pertamina Call Center 135 atau juga bisa akses media sosial yang tadi saya sebutkan, Patra Niaga RJPT. Di sini ya? Ya, di sini nih. Nah, terus saya kepengen tahu nih Mas Brasto, sebenarnya untuk BBM subsidi itu maksimalnya satu hari itu pembeliannya berapa sih? Baik, untuk solar sesuai dengan SK Kepala BBM Migas nomor 4 tahun 2020, untuk kendaraan roda 4 itu 60 liter per hari per kendaraan. Itu udah full tank tuh kayaknya kalau udah 60, tank ya? 60 liter. Kemudian untuk angkutan umum atau barang roda 4 itu 80 liter per hari per kendaraan. Untuk angkutan umum atau barang roda 6 atau lebih itu 200 liter per hari per kendaraan. Itu untuk solar subsidi. Kalau untuk Pertalite saat ini memang ketentuannya masih dikaji ya terkait dengan itu. Dan tapi kami juga berharap kembali lagi nih, untuk konsumen yang mampu, konsumen yang memiliki kendaraan kekinian gitu ya, kami mengimbau agar bisa menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo, dan juga mungkin kalau mesin diesel Dex atau Dexlet. Nah, itu ya. Jadi yang naik mobil mewah, ini ya jangan lagi pakai Pertalite.
seperti yang tadi bilang Mas Brasto ya. Betul, dan juga bisa dilihat di ini nih di buku manual kendaraannya kan ada tuh minimal RON berapa atau minimal setan number berapa di situ ada. Mas, saya kepengen tahu deh, penasaran juga nih. Boleh. Ini kalau misal nih ada mobil mewah terus ngisi di Pertalite gitu kan, itu untuk petugas SPBU-nya apakah diperbolehkan untuk menegur atau gimana gitu Mas? Saat ini sebenarnya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk pembelian tersebut karena memang belum ada regulasinya. Tetapi juga tentunya kami mengimbau ya dari kami untuk bisa mengisi Pertamax atau bahkan bagus Pertamax Turbo gitu. Oke, itu tadi ya. Kedepannya akan ada regulasi seperti itu kan? Kalau regulasi nanti kami masih menunggu yang memang berwenang untuk mengeluarkan regulasi tersebut. Oke, kita balik lagi ke My Pertamina. Ini kan udah bikin akun nih, udah ngedaftar, udah dapat akun. Nah, ini satu akun apakah khusus untuk satu kendaraan saja ataukah satu akun bisa dipakai banyak kendaraan, Mas Brasto? Jadi itu nanti akunnya nempelnya ke kendaraan. Oke, berarti satu akun cukup. Maaf, bikin akun terus QR code-nya nempel ke kendaraan. Oke. Gitu ya. Jadi misal nih Mbak Ratu punya 3 mobil nih. Ya udah didaftarin mobilnya dalam satu akun tersebut. Oh, nanti gitu. ada menu tambah kendaraan. Oh, bisa. Berarti kalau misal nanti setelah ngedaftar ternyata beli mobil baru, itu bisa disusulkankah atau seperti apa Mas Brasto? Nanti bisa disusulkan. Jadi nanti kalau misal kesulitan silahkan menghubungi Pertamina Call Center 135. Jadi ceritanya Mbak Ratu mau beli mobil baru ya? Iya. Kita aminin aja ya menonton ya. Mobil saya baru sebentar lagi. Nah, Mas, saya penasaran. Ini kan ada masa berlakunya nggak sih si QR code-nya ini? Perlu pembaruan nggak gitu maksudnya? Ini cukup berlaku sekali daftar aja, nanti bisa digunakan sekali seumur hidup. Ya. Sekali seumur hidup, jadi nggak perlu repot-repot untuk memperbarui QR code lagi ya? Ya. Nah, Mas, untuk datanya sendiri, data yang kita masukkan tadi, yang kita daftarkan, itu penggunaannya selain untuk tadi yang sudah dijelaskan di awal, apakah ada penggunaan lain? Untuk data ini sebenarnya memang fokusnya ke situ ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk subsidi tepat sasaran. Subsidi tepat sasaran. Jadi sebenarnya program ini adalah program yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang memang berhak atas BBM subsidi ya. Dengan adanya program ini subsidi tepat sasaran sehingga benar-benar masyarakat yang berhak atas BBM subsidi atau merasa berhak bisa mendapatkan BBM subsidi. Kalau yang berhak kan yang solar subsidi sudah ada peraturannya. Ya. Kemudian untuk Pertalite peraturannya masih luas, tetapi juga tentunya yang merasa berhak untuk beli Pertalite monggo untuk mendaftar. Nah, tetapi juga ini kembali lagi ya, saya mengingatkan berulang-ulang. Misal punya kemampuan lebih baik sih beli Pertamax Turbo, Dex atau Dex lain. Nah, itu dia ya. Terus diingatkan supaya ya itu tadi ya, selain supaya tetap tepat sasaran, tapi juga si kendaraannya itu juga bisa performanya lebih maksimal ya Mas, kalau dengan BBM yang seperti peruntukannya gitu kan. Betul. Nah Mas, untuk proses QR-nya tadi kan setelah kita mendaftar kita dapat QR code nih, itu prosesnya berapa lama ya Mas? Kami nanti jadi ketika sudah mendaftar nanti akan ada pencocokan data gitu ya dari tim di pusat. Kemudian direncanakan dalam waktu maksimal 7 hari kerja sudah bisa mendapatkan QR code. Seandainya misal sudah mendaftar mau menanyakan nih kok QR code-nya misal belum keluar, nggak dapat gitu ya, silakan nanti bisa menghubungi Pertamina Call Center 135 untuk kami bantu. Atau bisa ke booth tadi, bisa juga nggak? Ke booth konsultasi bisa juga. Bisa juga ya, biar lebih dekat gitu. Betul. Siapa tahu ada yang, harus telepon, harus siapa, kan kerepotan ya. Bisa langsung ke booth aja kalau semua ada pertanyaan ya, termasuk QR code yang nggak jadi-jadi itu tadi. Terus, Mas, saya penasaran juga. Ini kan kalau misal yang mobil itu kan berhubungan dengan pemilik dan juga ada juga sopir gitu kan. Ada yang berprofesi sebagai sopir. Nah, untuk mendaftar ini apakah si sopirnya atau si pemiliknya? Bisa pemilik, bisa sopir. Terserah kesepakatan antara pemilik dan sopir yang mau mendaftar siapa.
Tapi sebaiknya kalau dari Pertamina sendiri menyarankan bebas sopirnya sih kalau dari kami. bebas ya. Yang penting kalau sudah didaftarkan supir, si pemiliknya nggak bisa daftar lagi. Tetapi memang nanti di situ bisa ada istilahnya apa ya? Misal saya mendaftar nih mobil saya, ternyata mobil saya digunakan juga sama Mbak Ratu misalnya. Nah nanti di situ ada menu lah untuk ini digunakan oleh siapa aja sih gitu. Oh gitu, bisa ya, berarti itu bisa diubah. Termasuk kalau menjual mobil, jual beli mobil itu kan berarti mobilnya akan pindah tangan. Nah nanti itu silakan dilaporkan ke Pertamina Call Center 135 untuk perpindahan tersebut gitu ya. Oke, jadi semuanya bisa ditanyakan ke call center ya. Terkait My Pertamina ini dan juga ke booth-booth yang sudah disediakan nanti di tanggal 1 Juli. Betul? Oke, terima kasih Mas Brasto. Hari ini kita ngobrol tentang My Pertamina yang mungkin bisa diimbau ke masyarakat lagi untuk segera mendaftar nih. Ada batas waktunya nggak sih Mas? Saat ini yang kami jalankan per 1 Juli 2022 untuk pendaftaran. Untuk tahap berikutnya atau mungkin sampai kapannya nanti masih kami evaluasi, masih kami kaji. Kemudian juga penekanannya adalah ini jangan khawatir bahwa ini sifatnya masih pendaftaran gitu ya. Jadi tidak akan mempengaruhi transaksi yang ada di SPBU. Pun itu nanti diimplementasikan, itu kan juga pembayarannya juga bebas, bisa cash, bisa kartu debit, bisa kartu kredit, bisa juga bisa menggunakan My Pertamina gitu ya, aplikasi ya. Kemudian juga itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini adalah untuk BBM yang lebih tepat sasaran. Dan bagi konsumen yang memiliki kemampuan, kembali lagi membeli BBM non subsidi. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram kami, ada di sini nih. Dan nanti ini kesempatan kali ini kami ada giveaway. Nanti akan ditulis di caption video ini. Betul. Nanti ditulis di caption video ini, nanti akan diumumkan di Instagram kami. Dengan syarat harus follow, menunjukkan sudah follow. Terus nanti juga pertanyaannya apa atau syaratnya bagaimana akan ada di caption video ini. Oke, jadi langsung dibaca aja captionnya, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Terus jangan lupa ikut giveaway-nya juga karena hadiahnya menarik banget ya Mas. Hadiahnya menarik banget. Apa tuh? Kulkas? Pokoknya hadiahnya menarik. Nanti akan ditulis di caption ya. Nah, terima kasih Mas. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir, dan ini juga kemarin sempat baca-baca beberapa berita gitu kan, katanya akan diuji coba di beberapa wilayah gitu. Itu betulkah? Ya, jadi memang ini akan diuji coba di beberapa wilayah. Mengapa di beberapa wilayah? Karena ini kita perlu ini dulu ya, kan baru pertama kali ya. Betul. Jadi baru pertama kali kita coba uji coba dulu. Nanti kita lihat juga, kita evaluasi dari implementasi yang memang sudah dijalankan. Terus nantinya harapannya ke depan akan ada gelombang 2, gelombang berikutnya yang nanti akan lebih meluas ke beberapa daerah yang lainnya. Oke, itu dia akan diuji coba, terus nanti akan dievaluasi lagi sebelum akhirnya nanti benar-benar digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Nah, Sobat Pertamina, ini Ratu mau mengingatkan lagi ya bahwa yang perlu digarisbawahi di sini adalah ini mendaftarnya bukan di aplikasi My Pertamina, tapi di website ya. Tadi yang sudah disebutkan ada di website subsiditepat.mypertamina.id. Di situ untuk mendaftar, dan ini masih tahap pendaftaran. Jadi nggak perlu bingung-bingung untuk gimana caranya nanti ngegunain, karena nanti akan ada sosialisasi berikutnya. Sekarang cukup mendaftarkan saja, gitu ya Mas Brasto ya. Betul, Mbak Ratu nanti juga daftar ya? Iya tentu. Tapi saya harap Mbak Ratu nggak daftar, karena saya harap Mbak Ratu menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo. Jadi saya harusnya daftar apa enggak nih? Kalau pengguna Pertamax Turbo nggak perlu. Nggak perlu daftar ya. Berarti ini bener-bener yang subsidi aja. Yang subsidi aja. Dan solar subsidi itu tadi ya. Betul. Thank you so much Mas Brasto, hari ini sudah memberikan banyak informasi ke teman-teman dan juga ke saya. Terus jangan lupa juga Sobat Pertamina untuk like, comment, dan subscribe, dan tentunya share video ini supaya banyak masyarakat yang ngerti dan nggak salah paham lagi tentang My Pertamina. Terima kasih Mas Brasto. Sama-sama Mbak Ratu. Ketemu lagi di Double Bar Podcast episode 3. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.